Shalom Creative People, bertemu lagi dengan saya, Misusi dari Creative Talk SMP dan Yara Kreatif Semarang. Di edisi yang keempat ini, kami membawa satu bintang tamu yang mungkin bagi kita adalah satu profesi yang tidak terbiasa atau tidak ada di sekitar kita semua. Saat ini tamu kita adalah seorang wartawan dari penerbitan nasional yang sangat terkenal. Dan beliau, saya perkenalkan, Bapak Gesit Arianto. Yeay. Ya, silahkan Bapak Gesit memperkenalkan diri. Terima kasih Miss Susi diundang ke berbincang-bincang dengan Miss Susi untuk audiens dengan TCS. Ya, nama saya Gesit Arianto. Saya biasa dipanggil Gesit. Saya sekarang wartawan Kompas atau harian Kompas di Jakarta. Saya bergabung di harian Kompas sejak tahun 2001 dengan penugasan berpindah-pindah sebelum kemudian saya sekarang berada di kantor di Jakarta. Perkenalan awal saya itu dulu dengan teman-teman Miss Susi ya. Terima kasih Pak. Mengapa Pak ingin menjadi wartawan? Bahkan sekarang sudah menjadi wartawan. Apakah ini cita-cita dari awal? Sama sebenarnya Miss. Jadi saya pun mengenal profesi wartawan juga setelah SMA, seingat saya. Itu pun saya belum terlalu bersungguh-sungguh untuk mencari tahu tentang wartawan. Tetapi perkenalan pertama saya bukan dengan wartawan, tetapi perkenalan saya pertama dengan media cetaknya atau dengan korannya. Saya pertama kali membaca intens koran itu di Jogja, karena saya tumbuh besar di Jogja sebelum akhirnya kuliah di Semarang dan mengenal Miss Susi. Itu jadi di Jogja saya mengenal dengan koran lokal, Kedaulatan Rakyat, Minggu Pagi begitu. Terus kemudian baru ketika di Semarang kuliah lebih intens untuk Suara Merdeka, tabloid-tabloid lokal, dan tentu saja Kompas. Ketika saya di kuliah di Universitas Diponegoro itulah saya mulai tertarik, mulai mengenal dan ingin menjadi bagian dari sebuah proses penerbitan, yaitu media. Ya, tentu acuan saya pertama waktu itu Suara Merdeka karena paling dekat dan kampusnya kan di dekat peleburan ya, Miss Susi ya. Jadi dan ingat nggak dulu kita sering ngajuin proposal kalau ada mau Natalan, mau Paskah, mau itu sejak itu. Iya. Saya ingat betul. Saya ingat betul ketika ada bagian perjuangan ya Pak ya. Betul, perjalanan. Ketika ada bagian untuk mengajukan proposal itu, saya mengajukan diri dan sukarela kalau ke Suara Merdeka karena sebenarnya personally saya tertarik untuk melihat lebih dekat wartawan kayak apa sih gitu. Jadi perkenalan awalnya seperti itu. Sehingga saya kemudian meniatkan diri apply untuk menjadi wartawan dan puji Tuhan saya di harian Kompas dari cita-cita saya awal ya nggak jauh-jauh dari Semarang lah. Ternyata Tuhan menempatkan saya di Kompas, di harian Kompas yang saya cintai juga sampai sekarang. Jadi apapun itu dengan cita-cita, sambil jalan itu menjadi cita-cita. Tapi tidak sejak kecil. Ya. Jadi waktu akan membuka itu ya Pak. Waktu, kesempatan, lalu bertemu dengan orang-orang itu pasti akan mempengaruhi pola pikir kita dan juga arah hidup kita, begitu. Ya, puji Tuhannya Bapak berada di lingkungan, di komunitas yang mengarah ke hal yang baik ya Bapak ya. Ya, jadi kami, saya, Susi dan Bapak Gesit ini, kami dulu di satu fakultas di Universitas Negeri di Semarang, dan di situ kami bergabung di persekutuan mahasiswa Kristen fakultas, dan di situ banyak membentuk kami creative people. Jadi mari anak-anakku, siswa-siswi SMP DCS dan juga para parent mendorong putra-putrinya untuk bergabung dalam sebuah organisasi. Karena di situ kita dilatih banyak hal, dilatih berkomunikasi, dilatih bagaimana mengatasi suatu permasalahan, lalu bagaimana memanage waktu, mengatur waktu dan lain sebagainya, begitu. Mungkin Bapak bisa share ke kita pengalaman dulu berorganisasi di SMA, di kuliah, begitu Bapak. Itu pengalaman yang sangat indah.
Miss. Jadi itu pengalaman yang Ya. sangat saya syukuri banget. Ya. Ya. Saya sebagai mahasiswa perantauan dalam tanda petik dari Jogja ke Semarang, itu masuk ke dalam sebuah lingkungan yang baru dan kemudian saya bergabung atau aktif dalam organisasi, beberapa organisasi sebenarnya, kampus jurusan saya aktif, kemudian di yang lain saya aktif, dan yang dimaksud kemudian sekarang adalah Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Sastra. Dengan diskusi dengan teman-teman yang lain pada waktu itu, belajar sejak semester pertama, semester kedua sampai kemudian lulus, banyak sekali beraktivitas di situ, merancang sebuah event, camp, Bible camp, kemudian kegiatan-kegiatan penyambutan mahasiswa baru. Itu benar-benar pengalaman kalau saya bisa flashback, kalau saya bisa tarik ke belakang, itu kayak semacam miniatur hidup gitu, miniatur bekerja yang secara perlahan tapi pasti itu shaping gitu, itu mempertajam, itu mengerucutkan kemampuan kita, soft skill kita itu tentang bagaimana memecahkan masalah, bagaimana merancang sesuatu, bagaimana menyiapkan plan A, plan B, plan C. Yang tidak kalah penting, yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, itu adalah planning, kemudian evaluating, monitoring. Yang sangat penting juga adalah networking. Itu menurut saya sangat penting. Jadi dengan pengalaman hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, salah satu yang penting adalah kita tuh jadi mengenal diri kita sendiri lebih baik. Karena kita ditempa dengan deadline, target kegiatan lah, dengan hari-hari yang sangat ketat mengatur waktu antara kuliah, di rumah, di organisasi yang banyak, itu benar-benar melatih kita untuk menjadi semacam template, cetakan gitu. Jadi ketika nanti kita lepas kuliah dan bekerja, ada tekanan-tekanan gitu, saya akan selalu mengacu kepada masa ketika kuliah bahwa ada banyak orang yang bisa membantu, ada pengalaman-pengalaman yang menolong saya bahwa ini pasti akan selesai. Oh, tekanan ini pernah saya hadapi lebih berat. Terus kemudian saya tahu kemana ketika saya mengeluh. Apakah saya akan mengeluh begitu saja, ataukah saya mencari teman untuk sharing, atau saya berdoa, atau saya meluangkan waktu dengan cara-cara yang lebih produktif dengan yang lain. Jadi berorganisasi itu menurut saya bukan hanya penting, tetapi sangat penting. Karena akan menentukan kita ke depan nanti mau menjadi pribadi yang seperti apa. Baik. Ya, jadi dari proses belajar menjadi siswa bersekolah di sekolah, lalu menjadi mahasiswa di kuliah, ikut organisasi, baik itu OSIS di SMP, SMA, maupun di Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun di fakultas, itu akan membentuk kita semua ya, membentuk kita semua untuk kita semua siap untuk di dunia kerja nanti. Nah, pada saat Pak Gesit nih, di dunia kerja sebagai wartawan begitu. Suka dukanya apa Pak ya? Pasti banyak sukanya ya. Jadi wartawan. Oke, itu profesi yang menuntut memiliki tuntutan yang tinggi dalam banyak hal. Waktu, energi, terus kemudian tenaga pastilah ya, waktu dan energi. Itu menyita betul, karena kita sebagai wartawan itu kan tugas utamanya, kata kuncinya itu sebenarnya merekonstruksi atau membangun ulang dari sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang yang disebut dengan memiliki nilai berita atau news value. Nah, tugas wartawan adalah bagaimana merekonstruksi sebuah peristiwa itu supaya mendekati kejadian yang sebenarnya. Tidak mungkin menghadirkan keseluruhan karena waktu sudah lewat. Nah, tugas wartawan di sanalah bagaimana menghadirkan peristiwa yang sebenarnya itu semendekati peristiwa yang sesungguhnya. Nah, ini yang disebut dengan waktu dan energi. Misalnya, Miss Susi ya, ada kejadian yang besar.
di Semarang katakanlah, sorry ini hanya contoh karena Iya. saya ini bicara tentang Semarang ya. Iya. Ada Pasar Iya. Johar kebakaran misalnya ya. Ini yang paling contoh, Iya, Pasar iya. Johar kebakaran. Dan kebakaran jam 3 pagi. Wartawan yang yang baik itu sebisa mungkin begitu mendengar ya datang ke lokasi secepat mungkin. Lah ketika kita dapat kabar sepagi itu ya sebisa mungkin datang pagi itu gitu. Bukan untuk kurang kerjaan, justru supaya kita ngerti apa yang terjadi pada waktu itu sehingga kita bisa merekonstruksikan dan mencari hal-hal yang penting dari peristiwa yang terjadi. Artinya apa? Bisa jadi 3:30 kita lagi enak-enak tidur, ya bangun pergi gitu. Kemudian ingat bahwa itu kejadian kan nggak bisa kebakaran, itu bukan kebakaran sampah ya, ketika kebakaran kemudian disiram mati gitu, enggak kan? Iya. Nah ini bisa lama banget ya, bisa Iya, sampai iya. sore gitu, Iya, iya. bisa sampai sore. Nah energi Iya, kita iya, dibutuhkan untuk itu. Gitu. Jadi itu contoh yang saya kasih, contoh yang paling mudah ya, Miss Susi ya, sebuah peristiwa yang paling mudah. Kan peristiwa bisa terjadi di mana saja. Iya. Nah ingat nggak waktu itu ada peristiwa Adam R katakanlah yang hilang. Oh iya, iya. Air Asia yang Iya. jatuh di Kalimantan, di dekat di perairan Sulawesi, Majene. Dan semua harus ke sana gitu dan membutuhkan effort yang luar biasa. Itu yang maksud saya energi. Gitu. Tapi bagi mereka yang memang terpanggil untuk melakukan itu justru menyenangkan. Iya, betul. Itu menyenangkan karena ada adrenalin, sesuatu yang kita try to reconstruction gitulah, merekonstruksi gitu. Nah, tapi itu sukanya, tapi dukanya apa? Kita meninggalkan kenyamanan tanda petik, kita berada di tempat yang baru, dan untuk mereka yang berkeluarga yang akan meninggalkan keluarganya lama. Aku masih ingat Miss Susi, saya kasih contoh 2004. Tsunami Aceh itu kan tanggal 26. 26 tsunami Aceh. Anak saya Lintang, sekarang udah SMA kelas 1, itu lahir 28 Desember. Saya itu langsung dapat penugasan ke Aceh waktu itu di kurang lebih hampir 2 minggu setelah Lintang lahir, saya harus ke Aceh gitu. Nah, saya di sana hampir 3 minggu atau hampir 1 bulan karena di rolling gitu kan. Nah, itu menyenangkan buat saya dalam arti pekerjaan ya. Tetapi kan itu sebuah pertaruhan karena meninggalkan buah hati, meninggalkan istri yang baru melahirkan dalam kesendirian. Nah, itu bisa disebut duka juga gitu. Jadi, ya relatif tergantung kita melihatnya dari mana, Miss. Kalau misalnya kita suka dan kita memang melihat itu sebagai part of life, to share segala sesuatu yang baik untuk audiens, untuk people, untuk masyarakat, ya tugas kita kan salah satunya di dunia untuk itu. Jadi menurut saya, kalau kita bisa memadukan itu, suka duka, ya sama dengan suka plus duka sama dengan suka duka. Tapi sukanya banyak juga. Iya. Pada saat kita sudah menemukan passion kita, pasti apapun yang terjadi itu kita kerjakan dengan sukacita ya Pak ya? Betul kan? Iya. Ya kalau saya lihat itu jadi seperti ini, seorang wartawan itu harus mencari sumber yang benar. Dan juga dia menjadi saksi di situ, dan menyampaikan berita yang benar itu kepada seluruh masyarakat, khalayak ramai. Dan di sini saya bisa melihat linknya bahwa a journalist is also a messenger. Jadi dia itu pembawa berita. Dan berarti yang disebarkan pun, yang disampaikan pun juga harus berita yang benar, berita yang baik. Good news is good news. Begitu kan Bapak? Karena sering saya mendengar itu bad news is good news gitu. Jadi ya bagaimana? Karena sekarang ini banyak sekali ya Pak ya, ada rumor, gosip, hoax, lalu berita. Nah, sebenarnya apa sih beda dari beberapa istilah itu Pak? Bisa dijelaskan ke kami? Ya betul. Saya kebetulan pakai kaos nih, ada tulisannya hoax, coret, news segala macam. Ya. Good. Ini message, ini message. Jadi wartawan itu bekerja dilindungi dan bersama dengan undang-undang. Ada tanggung jawab yang jelas di sana supaya kita memberitakan hal-hal yang tentu membawa kebaikan buat publik. Tapi juga kebaikan itu bisa dipandang dari beberapa sisi ya. Kebaikan buat
si A belum tentu baik buat si B. Karena fakta itu apa adanya. Dan ketika fakta itu apa adanya, bisa orang lain tertentu yang melihat akan, aduh ini nggak enak banget ya, atau misalnya, oh ini apa namanya, bagus gitu loh, wah anu getiri banget ya, that's the fact gitu. Nah tugas wartawan adalah seperti balik yang tadi saya bilang adalah merekonstruksi, menghadirkan sesuatu sebagaimana apa yang terjadi. Artinya apa? Sebuah kejadian itu kan kejadiannya A ya A. Jangan kemudian A diberitakan menjadi minus A atau menjadi A plus 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 gitu. Atau A dikali A jadi A. Enggak bisa. Iya, Nah, iya. wartawan itu adalah menghadirkan itu sebisa mungkin, seakurat mungkin, sebenar mungkin. Dalam profesi saya khususnya di Kompas, sejak awal itu senior-senior kami mengajarkan, mungkin lebih tepatnya mengindoktrinasi, ada 3 hal yang paling penting sebagai wartawan. Pertama itu akurasi. Apa itu akurasi? Ketepatan. Kedua apa? Akurasi. Akurasi lagi. Ketiga apa? Akurasi lagi. Jadi saking betapa pentingnya banget sekali itu akurasi, sehingga itu menjadi kayak semacam kemanapun wartawan Kompas itu saya pergi, akurasi is the king. One, raja pertama. Terus kemudian kita dalam beraktivitas mencari selalu berpikiran pada akurasi. Karena berita itu pertama, kalau kita bicara soal cetak, itu dicetak ya Miss ya. Yeah. Itu ketika dicetak, saya bawa Kompas nih, ketika berita ini dicetak, judulnya ini muncul, peristiwanya muncul, itu paginya ketika dibaca, dan itu dibaca oleh sekian juta atau sekian orang, ada yang salah. Nah itu kan meralatnya bisa sehari kemudian, katakanlah kalau itu cetak. Dan di kepala orang yang membaca sudah menganggap itu sebagai kebenaran. Betul. Padahal itu salah. Iya. Nah, dalam terminologi dosa dan tidak, itu dosa banget buat wartawan. Gitu, dalam tanda petik ya, karena dia mengabarkan sesuatu yang salah atau keliru. Jadi akurasi itu penting. Nah hoax, kita lari ke hoax nih. Yeah. Berita bohong ya. Ya berita bohong adalah berita yang pasti bohong, tidak benar. Dan ketika sebuah informasi itu tidak benar, dia sebenarnya bukan berita. Karena berita memiliki unsur-unsur tertentu yang seharusnya baik dan benar. Ini hoax. Seiring dengan media sosial yang berkembang luar biasa, tanpa reserve, tanpa sensorship, semua hanya ada di tangan kita, klik, kirim, semuanya itu bisa luar biasa dampaknya. Karena apa? Akurasinya tidak dijamin. Terus yang ini yang penting, Miss. Rujukan. Narasumber yang dipakai itu katanya. Bukan narasumber A1 yang memang sumber pertama. Ini yang berbahaya karena hanya informasi yang begitu saja di forward, kemudian di-sharingkan tanpa disaringkan, ya hoax itu akan luar biasa, dan itu sudah kita alami berkali-kali lah. Wah, itu luar biasa kalau kita terus ikuti, itu banyak sekali hoax, mulai dari let's say Instagram, terus kemudian Facebook, Twitter, kemudian WhatsApp group, Telegram dan lain-lain yang bisa disebarkan dengan mudah oleh siapa saja, itu banyak sekali hoax itu. Nah, kemudian fake news, berita-berita palsu itu juga dilakukan, foto-foto yang dengan teknologi yang sangat mudah sekarang dipotong, cutting, disampingin, jajarin tanpa caption, hanya dilempar begitu saja, muka bisa diganti, itu sangat mengerikan sekali. Nah, hoax, berita, gosip dan lain-lain. Nah, gosip atau rumor, ya seperti halnya kita tahu, sering kita buat bercandaan, gosip digosok semakin sip, ya gitu-gitu kan, dia terus gitu-gitu. Rumor, sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Berita di media mainstream yang dilindungi oleh undang-undang itu tadi, salah satu yang paling penting harus saya sebutkan selain akurasi adalah verifikasi. Ini bedanya media cetak, media online, elektronik, TV, .com dan lain-lain dengan media sosial. Apa? Verifikasi.
Ini yang tidak dilakukan oleh, hampir tidak pernah dilakukan oleh citizen. Barangkali mungkin citizen masih melakukan, tapi orang yang sengaja membuat berita palsu. Jadi jangankan verifikasi, emang tujuannya memang untuk ngebohongin gitu loh. Jadi kalau mau tujuannya ngebohongin, ya ngapain diverifikasi, justru itu. Nah, tugas kita adalah sebagai audiens, pengguna gadget, pengguna gawai, atau publik, masyarakat, setiap informasi yang kita peroleh apapun itu diverifikasi. Caranya gimana? Lewat media mainstream, entah itu .com, televisi, ataupun media cetak, diverifikasi ada beritanya di sana atau enggak. Nah, tugas wartawan termasuk saya sekarang salah satunya, ada tambahannya, Miss, memverifikasi hoax, fake news, dan lain-lain. Jadi harus kita verifikasi, kemudian kita publikasi dengan platform kita, dicetak maupun di dalam kompas.id versi digitalnya. Jadi ya berita pasti berbeda dengan rumor, gosip, fake news, itu pasti akan berbeda. Ya, terima kasih. Ini mengingatkan kita semua ya Pak ya, kita untuk menjadi pribadi yang memang saat kita men-sharing-kan sesuatu, itu kita harus menyaring dulu. Jadi, saring sebelum sharing. Dan saat kita menyampaikan satu pendapat atau satu opini, itu pun kita juga harus benar-benar memikirkan dengan baik, apakah yang kita sampaikan lewat jari-jari kita itu adalah hal yang baik atau malah sebaliknya, begitu. Dan kita pun harus bijak, berhikmat merespon dengan apapun yang ada di sekitar kita. Tidak hanya berita yang di media massa, tapi juga berita yang kita dengar dari keseharian kita pun, kita saat menyampaikan segala sesuatu di grup WhatsApp ataupun kita opini-opini di media sosial, itu pun kita harus benar-benar berhikmat, begitu ya Bapak ya. Kalau saya lihat gitu ya, saya lihat di cita-cita siswa-siswi kami gitu ya, kebanyakan sekarang yang ngetren itu jadi YouTuber nih Pak. Pengen jadi YouTuber, terus dokter, terus pengusaha. Nah, ini bedanya apa ya Pak ya, antara, wartawan tadi, lalu ada netizen, lalu ada juga YouTuber. Ini seperti apa? Uh, saya sharing kesamaannya dulu. Ya. Ketiga-tiganya membawa kesamaan, yaitu mengirim pesan. Ketiga-tiganya mengirim pesan. Caranya yang barangkali berbeda. Nah, ketika kita mengirim pesan ini, lah prosesnya yang kemudian membuat kita berbeda. Kalau netizen, warganet, dia memperoleh informasi apa saja atau ingin menulis apa saja, tulis saja. Tidak ada rantai produksi yang kemudian mempertanyakan, oh ini nanti efeknya ini berbahaya kalau kita publish gitu. Nah, bedanya netizen sama wartawan salah satunya adalah itu tadi, diskusi. Dalam dunia, saya bisa menjadi netizen pada saat yang sama. Jadi saya punya alat, saya punya kamera, saya punya kemampuan menulis, saya melihat sesuatu, saya ide pengen menulis sesuatu, saya tulis saja, kirim aja lewat platform manapun. Nah, ini kalau saya netizen, diskusinya itu bisa jadi tidak ada, atau diskusi hanya beberapa orang yang kecenderungannya, ketertarikannya berbeda. Kalau di dalam kalau wartawan, itu diskusinya dalam sebuah lembaga. Setiap pagi, setiap sore, semua yang akan kita terbitkan itu kita diskusikan. Ini gimana? Kita mau pakai angle apa? Ini ketika kita publish, syarat-syaratnya sudah memenuhi atau belum? Narasumbernya dari kedua pihak atau tiga pihak atau cover all set atau belum? Terus kemudian semua bagaimana kamu memverifikasinya? Nah, itu semua ada diskusinya antar lembaga every day, setiap hari. Karena apa? Ada tanggung jawab ketika nanti terbit seperti apa jadinya. Nah, dalam netizen barangkali itu bagian yang terlewatkan. Jadi tidak ada diskusi atau minim diskusi dan murni apa yang menarik buat dia. Kalau di dalam wartawan adalah kita harus lihat betul ini pertama menarik atau tidak ya. Oke, menarik. Ini penting atau enggak ya? Oh, enggak penting nih. Oh, cari yang ini aja yang lebih penting gitu. Nah, kita mencoba untuk
berlari-lari dalam lingkungan itu, menarik, penting, bermanfaat atau tidak, berberesiko atau tidak, itu kita diskusikan setiap hari. Netizen, pokoknya aku ingin selesai kirim. Bahasanya acak adu terserah, isinya juga belum tentu benar juga silahkan, isi kepalanya sesuai apa yang dia, angle yang dia pikirkan, ya monggo saja. Itu kemerdekaan warganet atau netizen. Nah, kalau YouTuber itu beda lagi menurut saya ya. Jadi YouTuber itu bagian salah satu unsur dari media konvensional, yaitu apa? Hiburan. Jadi media konvensional itu kan apa namanya, salah satunya mengedukasi, terus kemudian peristiwa dan ada efek memberi hiburan juga gitulah. YouTuber yang kita lihat sekarang banyak yang sudah mulai mengedukasi, banyak. Tapi ya itu tadi bahwa apa namanya, sebagian besar memang dimulai dari coba-coba. Tapi dengan platform yang sekarang orang menjadi sangat kenal dengan kanal YouTube, menjadi YouTuber itu sangat luar biasa impact-nya, Miss. Sangat luar biasa. Jadi kalau ada apa namanya adik-adik di DCS mau menjadi YouTuber, monggo saja. Itu platform yang sangat luar biasa impact-nya. Di zaman yang sekarang ini masih serba digital. Itu luar biasa. Bisa ditonton puluhan juta orang, di-follow puluhan juta orang. Tetapi jangan lupa, Miss, sama adik-adik sekalian, tanggung jawabnya luar biasa. Tanggung jawabnya. Jadi tidak bisa apa namanya sembarangan mengunggah informasi di kanal YouTube, apalagi kalau pengikutnya banyak, karena bisa di-share. Jadi harus ada verifikasi, harus ada kebenaran, sebisa mungkin memiliki keberpihakan kepada hal-hal yang baik gitu. Jadi tidak ada yang salah untuk menjadi apapun, YouTube, netizen, wartawan, segala macam. Tiga-tiganya sama, membawa pesan. Nah, pesan apa yang akan kita bawa ini, proses-prosesnya dalam masing-masing apa namanya pilihan itu tadi berbeda-beda. Tanggung jawabnya sama seharusnya. Tanggung jawab digarisbawahi betul ketika ingin menjadi YouTuber ya. Bukan hanya apa namanya asal-asalan, semua ada efeknya. Jadi kan pernah kan muncul pas rame-rame beberapa waktu lagi lalu kan, jarimu itu harimaumu, bukan mulutmu saja tetapi jarimu itu juga harimaumu. Ya, oke, ya. Terima kasih sekali Pak Gesit sudah membukakan banyak hal untuk kami semua dan ini semakin memberikan pencerahan buat kami, kita semua bahwa kita semua adalah pembawa berita dan biarlah berita yang kita sampaikan itu adalah berita yang baik, berita yang benar, sehingga hal-hal yang baik itu pun juga terjadi di diri kita dan juga di lingkungan kita. Terima kasih sekali untuk sharingnya Bapak Gesit dan ya di SMP DCS di library kami di perpustakaan kami juga berlangganan yang seperti Bapak bawah. Ya, ini kami sediakan ya karena ya ini salah satu pilihan kami untuk kami bisa memberikan sumber yang baik, sumber yang benar untuk siswa-siswi kami. Ini kami sediakan setiap hari di perpustakaan SMP Daniel Kreatif Semarang begitu karena dari situ kami para siswa-siswi bisa mendapatkan berita yang benar, berita yang baik. Dan untuk tetap melatih siswa-siswi kami untuk melakukan gerakan literasi, yaitu banyak membaca. Membaca dan juga memahami isi sehingga pesan yang disampaikan itu tertangkap dengan baik dan juga tersampaikan dengan baik. Begitu. Terima kasih sekali Bapak Gesit sharingnya hari ini dan pasti akan memberkati seluruh kreatif people. Ya, demikian tadi pembicaraan kami Kreatif Talk dengan Bapak Gesit dari media Cetak Kompas dan biarlah ini menjadi pengingat kepada kita semua untuk kita semua menjadi pembawa berita yang baik dan benar. Seperti firman Tuhan katakan, untuk kita menjadi pembawa berita yang benar sehingga lingkungan di sekitar kita pun juga terberkati. Mari kita semua berdampak ke lingkungan kita. Dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.